Video amatir warga merekam kecelakaan beruntun di Jalan Prapancaraya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kecelakaan beruntun yang melibatkan mobil sedan dan 4 sepeda motor mengejutkan warga sekitar dan pengendara yang melintas. Sepeda motor yang ditabrak mobil sedan kondisinya rusak parah. Pengendara motor pun terluka akibat tabrakan. Insiden ini berawal saat mobil sedan melaju dari arah jalan layang non-tol Antasari menuju Blok M. Tak jauh saat jalan menurun, mobil hilang kendali lalu menabrak 4 motor sekaligus. Warga sempat mendengar benturan keras dari insiden terjadi. Tadi pas aku lagi musim makanan kedengeran suara brak gitu. Nah itu bannya pecah, pelnya juga pecah. Terus yang posisi yang nabrak laki-laki. Dia nabrak apa aja sih, Pak? Nabrak satu mobil beruntun, ada 4 motor. Akibat tabrakan, pengendara mobil dan pemotor dibawa ke Puskesmas Kecamatan Kebayoran Baru untuk mendapatkan pertolongan medis. Kasus kecelakaan ini ditangani unit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Selatan. Sejumlah rumah warga Pulau Haruku, Maluku Tengah terbakar hebat. Terbakarnya permukiman warga ini buntut dari bentrok antara 2 desa bertetangga di Desa Ori dan Kariau. Selain rumah terbakar, 3 orang warga dilaporkan tewas dan sejumlah petugas kepolisian serta warga juga dilaporkan terluka. Bentrok antar desa ini diduga dipicu kesalahpahaman antar warga. Untuk menghindari bentrok susulan, polisi mengarahkan anggota Brimob 1 Satuan Setingkat Kompi. Menghimbau kepada masyarakat kedua desa yang bertetangga ini agar menahan diri, jangan terprovokasi. Marilah kita ciptakan situasi keamanan yang kondusif, di mana sebagaimana kita ketahui bahwa sebelumnya daerah kita ini sudah dalam keadaan kondusif. Selain meredam konflik desa, polisi juga berupaya mencari dalang kekerasan. Sepintar-pintarnya menyimpan bangkai, baunya pasti akan tercium juga. Peribahasa ini mungkin tepat untuk menggambarkan tingkah pola seorang istri yang tega membunuh suami. Sebelum ditangkap polisi, pelaku bahkan sempat bersandiwara jika suaminya dibunuh orang. Lalu mengapa pelaku tega menghabisi nyawa suami? Pemirsa, selain kasus pembunuhan berencana, selama 1 jam ke depan Realita juga akan menghadirkan berita kriminal pilihan lainnya. Bersama saya, Bernadetta Ginting. Seorang laki-laki di Purwakarta tega menganiaya mantan istrinya dengan senjata tajam hingga korban terluka parah di wajah dan lehernya. Penganiayaan dilakukan pelaku karena ditolak rujuk oleh korban. Seorang laki-laki bernama Denny Wardani di Purwakarta, Jawa Barat, tega menganiaya mantan istrinya, yakni Dewi Irmayanti, di depan anaknya yang baru berusia 7 tahun. Pelaku nekat melukai istrinya karena ditolak korban untuk rujuk. Kejadian berawal saat korban sedang mengendarai motor menuju sekolah anaknya. Tiba-tiba korban diadang motor pelaku yang berboncengan dengan temannya. Sempat cekcok, pelaku langsung menganiaya korban sementara anak korban kabur meninggalkan korban dan pelaku. Akibat peristiwa tersebut, korban mengalami luka serius di wajah dan lehernya. Sedangkan pelaku langsung kabur usai menganiaya korban dan masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Ini suami istri, jadi suaminya ini mungkin ada kesalahpahaman kalimat dan mungkin ada ketersinggungan, akhirnya mengeluarkan golok, langsung ditebas. Karena ditolak rujuk atau seperti itu? Informasi seperti itu masih kita dalami semuanya. Di mata warga, pelaku yang diketahui baru keluar dari bui 1 bulan lalu ini dengan kasus pencurian mobil memiliki perangai kurang baik.
Pelaku kerap mengancam akan mencelakai hingga pernah akan membakar rumah mertuanya. Cekcokan. Ya cekcok katanya begitu. Cuma saya waktu kesini tuh udah kejadian dia udah jatuh korban tuh gitu. Korban itu dianiaya nggak sih? Kurang lebih saya lihatnya cuma berdarah dari hidung ke belakang itu bekas kayak sajam gitu. Dulu sempat mau membakar rumah. Iya dulu, dia juga katanya mau insaf kok katanya gitu, dikarenakan dia pengen balik lagi, istrinya nggak mau, jadi dia marah gitu. Hingga kini korban masih dirawat intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Purwakarta. Sementara kepolisian Polres Purwakarta yang menangani kasus ini masih memburu pelaku. Terbakar api cemburu, seorang suami tega menganiaya istri dan pria yang diduga selingkuhannya di Gianyar, Bali. Korban yang terluka parah langsung dilarikan ke rumah sakit. Kondisi istri pelaku berangsur membaik, sementara pria yang diduga selingkuhan tewas usai dirawat. Kadek Setiawati 30 tahun harus mendapatkan perawatan intensif di ruang instalasi gawat darurat Rumah Sakit Ganesha Celuk Sukawati usai dianiaya suaminya Nengah Wanta di Jalan Pasekan Batu Bulan Gianyar, Bali. Dari keterangan saksi, pelaku yang cemburu dan tak kuat menahan emosi mendatangi Jupriyadi 36 tahun yang diduga selingkuhan istrinya lalu menganiayanya secara membabi buta menggunakan senjata tajam. Tak puas menganiaya, pelaku pun menikam istrinya sebanyak puluhan kali dengan senjata tajam saat sedang berjualan di toko miliknya. Mengetahui korban terkapar dengan kondisi mengenaskan, warga membawa kedua korban ke rumah sakit guna penanganan medis. Usai mendapat perawatan medis, Jupriyadi akhirnya menghembuskan napas terakhir akibat luka aniaya yang cukup parah di sekujur tubuhnya. Dari hasil olah TKP yang digelar, polisi menyita barang bukti senjata tajam yang digunakan menganiaya korban. Tak butuh waktu lama, polisi pun menangkap pelaku dan diperiksa intensif di unit reskrim Polsek Sukawati. Korban ini ada 2 orang, satu adalah istri dari terduga pelaku, yang satu lagi adalah laki-laki lain yang ikut jadi korban dalam pembunuhan ini. Keluarga Jupriyadi berharap agar pelaku dihukum seberat-beratnya atas perbuatan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Pemirsa, seorang laki-laki di Lampung Selatan tega menganiaya seorang wanita dengan senjata tajam hingga tewas karena sakit hati korban selingkuh dengan ayahnya. Seorang pemuda bernama Bagus Saputra, 22 tahun, di Lampung Selatan, Lampung, nekat menganiaya seorang wanita bernama Melda Aulia, 25 tahun, dengan senjata tajam hingga korban tewas. Korban yang terluka sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Usai menganiaya korban, pelaku langsung menyerahkan diri ke polisi. Kepada polisi, pelaku mengaku tega menganiaya korban hingga tewas karena sakit hati dengan korban yang selingkuh dengan ayahnya. Mengganggu rumah tangga orang tua saya, Pak. Ganggunya kenapa? Ya sering deketin orang tua saya yang laki. Udah berapa lama? Kalau orangnya kurang tahu, Pak. Karena sering lihat aja kan. Pacaran ya? Iya, Pak. Selain pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti berupa pakaian korban, sandal korban, dan pisau yang digunakan pelaku. Pada saat di rumah si temannya, korban ini tiba-tiba langsung ditusuk menggunakan senjata tajamnya. Ini sudah ada barang bukti senjata tajamnya yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Hal itu dilakukan karena rasa kesal bersangkutan tersangka terhadap si korban, karena diduga korban memiliki hubungan khusus terhadap orang tuanya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Tidak mau dicerai istri, seorang suami di Ngawi, Jawa Timur tega membunuh istrinya sendiri. Tragisnya pemirsa, usai menghabisi nyawa istrinya, pelaku juga mengakhiri hidupnya dengan menabrakkan diri ke kereta api.
Seorang wanita bernama Tanti Rahmawati warga Bayem Kalang, Kecamatan Geneng Ngawi ditemukan tewas mengenaskan di warung makan di pinggir jalan di jalur Ngawi Maos Pati, Jawa Timur. Korban pertama kali ditemukan pemilik kedai ketika hendak menggelar dagangannya. Saat ditemukan, jasad korban yang bekerja sebagai petugas lapangan Samsat Ngawi ini terluka parah di kepala. Polisi dari Satreskrim Polres Ngawi langsung olah TKP dan menemukan sepeda motor korban ada di sekitar TKP. Polisi pun langsung memburu terduga pelaku yang identitasnya sudah dikantongi polisi. Selanjutnya jasad korban dibawa ke kamar mayat RSUD Surot Ngawi untuk diotopsi. Usai jasad Tanti ditemukan 6 jam kemudian, jasad suami korban Teguh Wibowo juga ditemukan warga di rel kereta api Desa Melikan, Kecamatan Paron Ngawi. Jasad Teguh ditemukan warga dalam kondisi penuh luka. Tidak ada yang tahu dengan pasti sebab Teguh tertabrak kereta api. Namun dari temuan sepeda motor miliknya yang terparkir tak jauh dari TKP, diduga Teguh mengakhiri hidupnya sendiri. Dari hasil olah TKP dan pemeriksaan saksi-saksi, pasangan suami istri Teguh dan Tanti sedang bermasalah dalam rumah tangga. Tanti meminta cerai, sementara Teguh tidak mau menceraikan hingga akhirnya Teguh menganiaya istrinya hingga tewas dan bunuh diri. Di mana gelar perkara dapat menyimpulkan bahwa kita menentukan bahwa pelaku terhadap perkara pembunuhan ini adalah dari saudara TW. Jadi perselisihan inilah yang menyebabkan terjadinya pisah ranjang dan karena tidak terjadi rujuk, maka saudara TW mengambil jalan pintas. Dengan terungkapnya pelaku pembunuhan yang juga tewas, maka polisi menghentikan penyelidikan kasus KDRT ini. Cemburu, seorang suami di Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah tega menganiaya istrinya hingga tewas. Sebelum menyerahkan diri ke polisi, pelaku sempat menenggak racun untuk mengakhiri hidup, namun nyawanya tertolong. Warga Desa Penyang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah gempar mendapati Superni tewas bersimbah darah di halaman rumahnya. Wanita 32 tahun ini meregang nyawa di tangan suaminya. Menurut anak korban dan pelaku, pertengkaran orang tuanya bermula saat pelaku mendapati adanya nomor telepon baru di ponsel korban yang dicurigai nomor seorang pria. Pelaku lalu menuduh korban berselingkuh yang berujung dengan penganiayaan menggunakan senjata tajam. Pelaku yang kabur lalu menyerahkan diri ke polisi. Namun sebelum tiba, pelaku sengaja menenggak racun untuk bunuh diri. Nyawanya dapat diselamatkan setelah dilarikan ke rumah sakit dan kini dirawat intensif. Sampai di rumah, suaminya ini meminta anak yang bersangkutan, anak mereka untuk masuk ke dalam kamar dan dikunci dari luar. Setelah itu, suami ini istrinya lagi tidur rebahan. Si suami mengambil pisau dapur dan menusukkan pisau tersebut ke dada dari istrinya, dada dari korban. Setelah itu korban berlari keluar rumah, mungkin hanya sekitar 5 meter dari rumah terjatuh, roboh karena tidak sanggup lagi berlari. Si suaminya ini, si pelakunya ini segera mengendarai mobil pick up milik mereka yang terparkir di halaman rumah, pergi melarikan diri. Kasus suami bunuh istri ini masih diselidiki Polsek Belawang, Kota Waringin Timur. Polisi menunggu kondisi kesehatan pelaku pulih untuk dimintai keterangannya. Sementara itu, seorang suami juga tega membunuh istri dan melukai satu anaknya di Gresik, Jawa Timur. Pelaku yang kabur usai kejadian ditemukan tewas tertabrak kereta api di Jombang dan juga diduga bunuh diri. Warga di Desa Bambe, Driorejo, Gresik, Jawa Timur gempar mengetahui Triana tewas mengenaskan dalam rumahnya. Tidak jauh dari jasad ibu rumah tangga itu ditemukan anak korban, Zada Talita, usia 25 tahun dengan kondisi kritis bersimbah darah. Keduanya dianiaya Joko Sumarsono, suami korban yang menghilang saat warga berdatangan ke lokasi. Aparat Polsek Driorejo yang tiba di lokasi langsung mengolah tempat kejadian perkara, menemukan sejumlah barang bukti berupa tabung LPG dan gunting yang berlumuran darah.
Diduga kedua barang inilah yang digunakan pelaku saat menganiaya istri dan anaknya. Jasad Triana kemudian dievakuasi ke RSUD Ibnu Sina Gresik dan Zada Talita dirawat intensif di rumah sakit yang sama karena kondisinya yang kritis dengan banyak luka sabetan senjata tajam di seluruh tubuh. Selama ini jarang keluar. Jarang keluar ya? Nggak paham. Soalnya selama ini adem ayem aja keluarganya. Sementara itu, Joko Sumarsono yang diburu polisi ditemukan tewas tertabrak kereta di rel desa Sembung, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, sehari kemudian. Joko diduga bunuh diri dengan sengaja menabrakkan diri ke kereta yang melintas. Yang bersangkutan tersangka ada di Jombang. Kemudian pada pukul 4 sore kami diberikan informasi oleh Polsek Perak bahwasanya ada korban bunuh diri menabrak kereta yang sedang melintas. Pada saat kami lakukan identifikasi, kami koordinasi dengan Polres Jombang dan Polsek Perak bahwa betul bahwa korban bunuh diri tersebut merupakan pelaku utama pembunuhan yang terjadi. Dengan tewasnya pelaku, polisi belum mengungkap motif dari pembunuhan sadis ini. Polisi kini menunggu kondisi kesehatan anak korban pulih untuk mengetahui penyebab kejadian berdarah ini. Terbuai janji manis akan dinikahi selingkuhan, seorang istri di Karawang tega membunuh suaminya. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama Realita.